Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah rendah hati seperti Yesus. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Rasanya sulit menemukan kerendahan hati. Sikap egosentris didukung oleh perkembangan teknologi semakin memudahkan orang untuk menyombongkan diri. Melalui media sosial misalnya, ada orang yang sengaja mengunggah foto, video, atau status tertentu hanya untuk mencari pujian dan komentar. Firman Allah menekankan pentingnya kerendahan hati. Kita diajar untuk menyadari bahwa untuk menjadi berguna dan berbuah, kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap umat diajak untuk meneladani Kristus yang mengosongkan diri, melepaskan identitas dan hak istimewanya. Melihat ancaman yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang kerendahan hati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan bunyinya, janganlah berbuat sesuatu hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau supaya orang lain menganggap kalian hebat. Sebaliknya, kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain dan selalu menganggap orang lain lebih baik daripada kalian sendiri. Di dalam Kristus, sikap egosentris tidak mendapat tempat. Sebaliknya, umat harus rela saling menasehati, saling menghibur, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih, dan menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Kerendahan hati itu seperti pohon yang merunduk karena syarat dengan buah yang masak. Buah itu adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, pohon yang tak berbuah kering dan meranggas, mengangkat dirinya tinggi-tinggi dengan omong kosong dan kesombongan. Ketika kita bersedia memiliki kerendahan hati, kita bisa keluar dari jerat perlombaan mengejar kekuasaan, kejayaan, dan kekayaan yang dunia agungkan. Kita bisa mengaku bahwa kita memang terbatas, tapi ada satu yang tak terbatas. Kita dapat menundukkan diri kepada rencana Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal bagi dunia sekitar kita. Pemahaman inilah yang mengubah cara kita berhubungan dengan anggota lain dalam keluarga Tuhan atau dalam gereja. Jadi, bagaimana cara kita mengikuti kerendahan hati Yesus dalam keseharian kita? Mungkin kita tidak dipanggil untuk memanggul salib dengan cara disiksa sampai berdarah-darah, bukan untuk keuntungan kita sendiri. Kita pun bisa dengan rendah hati menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai bagian dari rencana indahnya. Amin.